Dongeng si Oyen. Si kancil mencuri mentimun. Di suatu hutan yang lebat, musim kemarau, tengah melanda kawasan itu, hujan yang dinanti-nanti para binatang hutan belum juga turun. Setiap hari, matahari memancarkan sinarnya kuat-kuat, sehingga membuat pohon-pohon di hutan meranggas. Sungai-sungai di dalam hutan pun menjadi surut dan kering. Para hewan yang tinggal di dalam hutan sedang dihadapkan pada tantangan luar biasa. Buah-buah segar dan tanaman hijau menjadi langka karena semuanya menjadi kering. Kapan kiranya hujan akan tiba? Hawa panas ini membuat pohon-pohon kering dan tak lagi mengeluarkan buahnya. Aku semakin susah mencari makan. Kancil menyusuri jalan-jalan di dalam hutan, melewati pohon-pohon yang biasa ia makan buahnya, tapi sama sekali tak ada buah matang. Kancil, kenapa jalanmu tampak loyo? Hai monyet, dari kemarin aku belum makan. Aku bahkan tak menemukan makanan yang bisa kumakan. Mau minum pun sulit. Sungai kecil itu sudah kering. Sungguh malangnya sahabatku ini. Bukankah kau binatang terpintar di hutan ini? Biasanya kau bisa cepat mencari jalan keluar. Tapi kenapa saat ini tak bisa? Monyet yang jahil memang senang menguji kancil. Ia suka membuat kancil menjadi gusar. Ya. Saat ini aku memang sedang mencari jalan keluar. Aku sedang mencari makanan. Dan aku tak butuh ejekanmu. Hahaha, janganlah cepat marah kancil. Nanti kau lekas menjadi keriput. Dan kau monyet, bagaimana kau bisa santai sambil tertawa-tawa seperti itu? Apa kau tak khawatir akan mati karena kelaparan? Lihat saja, semua binatang di hutan ini susah karena tak ada makanan. Aku khawatir. Tentu tidak kancil. Aku tak khawatir sama sekali. Saat ini aku rasa aku lebih pintar darimu kancil. Karena aku sudah menemukan tempat rahasiaku untuk mencari makanan. Kamu sudah berhasil menemukan makanan? Di mana? Kamu pasti sangat penasaran kan kancil? Mengaku sajalah. Jangan berbohong monyet. Aku sangat kelaparan sekarang. Ayo, katakan di mana kamu bisa menemukan makanan. Tolong, berbagilah denganku. Makanan seperti ini maksudmu? Kancil terbelalak saat melihat monyet memperlihatkan buah segar yang dimilikinya. Sungguh, buah-buah itu berkilau dan kelihatan enak. Berikanlah aku monyet. Nih kancil, tapi tidak jadi. Monyet mengejek kancil yang kelaparan dengan buah-buah yang didapatnya. Kasihan kancil kelaparan. Karena kesal, kancil berlalu dari sana, meninggalkan monyet yang tertawa sangat puas. Kira-kira kemana lagi kancil harus mencari makanan? Kancil lalu menemukan sebuah sungai kecil yang masih menyisakan sedikit air. Cepat-cepat segera diminumnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara ramai dan ribut. Kancil segera bersembunyi. Aku suka musim kemarau ini. Aku jadi lebih mudah menemukan mangsa. Ya, para buruan dengan daging yang lezat tidak perlu susah-susah diburu, karena mereka akan segera mati. Hahaha. Benar. Mereka di hutan benar-benar kelaparan. Padahal di pinggir hutan telah tersedia panenan yang maha limpah. Semua tanaman hijau dan buah ada. Dan keluarga petani itu sungguh-sungguh menggarap ladang mereka. Para hewan, sungguh mereka kurang akal. Hush. Kau berbicara terlalu keras. Bagaimana kalau ada hewan lain yang tahu kita bisa gagal memakan daging lezat kelinci atau daging kancil? Maafkan aku. Kancil mendengar semua pembicaraan gagak-gagak itu dari balik gerombolan semak. Ia mengetahui rahasia mereka, tapi ia tak gentar mendengar burung pemangsa bangkai itu berniat mengincarnya. Ups, kancil tak sengaja menginjak batang kering di tanah. Para gagak yang kaget berhamburan terbang. Mereka mengira raja hutan tengah melintas. Setelah para gagak menjauh, kancil keluar dari persembunyiannya. Aku akan mencari tahu tentang ladang itu. Kancil segera berjalan ke arah pinggir hutan. Tekadnya bulat untuk membuktikan apakah benar cerita gagak tentang ladang yang memiliki banyak buah.
Setelah beberapa jam berjalan, sampailah Kancil di tepi hutan. Ia mulai melihat lahan-lahan yang telah dirambah oleh manusia. Tak banyak pepohonan rindang seperti hutan, hanya ada hamparan ladang luas. Lalu mata Kancil segera menangkap pemandangan yang luar biasa, kebun dengan tanaman buah. Oh, akhirnya aku sangat senang. Aku akhirnya menemukan gudang makanan. Aku akan berjalan mengelilingi kebun ini. Kancil bersemangat melihat-lihat kebun itu saat ia sadar. Sudah ada yang lebih dulu tiba sebelum kedatangannya, monyet. Wah, akhirnya ada hewan lain yang menemukan ladang ini. Pintar sekali akalmu, Kancil. Pasti kau diam-diam mengikutiku. Tak sudi. Aku telah menemukan ladang ini sendiri. Monyet yang tak mau kalah dari Kancil segera mengambil banyak-banyak buah untuk dimakannya. Ia sangat rakus, tak ingin kalah dengan Kancil. Wow, mentimun, tomat, semangka, dan daun-daun segar. Aku akan mencicipinya. Kalau aku makan sedikit saja, pasti tak merugikan manusia. Kancil menikmati buah-buah di ladang itu dengan nikmat. Rasa buah yang segar dan berair sangat menggiurkan. 1-2 mentimun, 3-4 tomat, 1 semangka besar. Tapi favoritnya adalah mentimun yang begitu segar. Kenyangnya, perutku jadi penuh. Angin di ladang sore ini segar sekali. Sekarang aku akan mencari tempat untuk tidur yang tersembunyi. Besok aku akan datang ke kebun ini lagi. Pagi harinya saat Pak Petani memeriksa kebunnya, ia sangat terkejut. Tidak, kebunku. Apa yang terjadi? Panenku rusak. Oh ulah, siapa ini? Berani sekali mengacaukan kebun yang kurawat dengan tekun. Akan ku cari siapa biang keladinya. Tentu saja Pak Petani marah dan kesal sebab kebunnya menjadi rusak. Ceceran buah dan sayur tersebar di mana-mana. Ia bergegas mengambil peralatannya dan membuat sesuatu. Kira-kira apa yang dia buat ya? Kancil datang lagi ke kebun petani di tengah hari. Ia ingin menikmati sekali lagi buah-buah mentimun yang segar itu. Ketika ia datang, ia melihat ada sesuatu yang janggal di antara kebun. Apakah itu? Seperti sesosok manusia ada di tengah kebun. Oh tidak, aku harus bersembunyi. Kancil bersembunyi di antara pohon-pohon tomat. Badannya gemetar, ia harus hati-hati agar tidak ketahuan. Setelah beberapa lama bersembunyi, Kancil memutuskan untuk melihat dari persembunyiannya. Manusia itu tidak bergerak. Mengapa manusia itu membeku? Ia terlihat kaku. Kenapa ia tidak bergerak sama sekali? Kancil menjadi penasaran. Ia mendekati manusia yang kaku itu. Hei manusia! Dengan takut-takut, Kancil menyapa manusia itu. Tapi, tetap saja manusia itu tidak merespon panggilan Kancil. Manusia! Kancil lalu melihat ke depan, ke muka manusia itu. Ia menyadari sesuatu. Kau bukan manusia. Kau hanyalah orang-orangan sawah. Kancil pun tak jadi takut lagi. Ia dengan gembira makan mentimun-mentimun yang lezat. Rupanya ide membuat orang-orangan sawah belum berhasil untuk mengusir Kancil dari kebun. Pak Petani tak kehilangan akal. Ia bertekad akan menangkap pencuri mentimun di kebunnya. Kali ini pasti tertangkap. Kancil selalu datang ke kebun petani dengan riang. Dia tidak tahu kejutan yang sedang menunggunya. Selamat pagi gudang makanan. Selamat pagi orang-orangan sawah. Kancil menyapa orang-orangan sawah sambil menepukkan kaki depannya. Tapi tunggu! Kancil seketika membeku. Apa ini? Kenapa kaki-kakiku tak bisa lepas dari orang-orangan sawah? Astaga, ini lem lengket. Oh tidak, aku telah terperangkap. Kancil berusaha melepaskan diri dari lengketnya jebakan lem, namun tak berhasil. Lem itu merekat sangat kuat. Akhirnya tertangkap. Kamulah rupanya yang mencuri semua buah-buahan di ladangku, Kancil. Semua ladang mentimunku jadi rusak. Kancil sangat ketakutan. Ia ditangkap dan dimasukkan ke dalam kandang. Samar-samar, ia mendengar ia akan dijadikan sate nanti malam. Kancil berpikir keras bagaimana ia bisa melarikan diri. Lalu, timbullah idenya lagi. Anjing, bangunlah. Kau memanggilku, Kancil? Ya tentu saja, siapa lagi? Mendekatlah.
Ada apa? Petani melarangku dekat-dekat padamu. Tentu saja ia melarangmu. Sebab tempatku ini sangat istimewa. Petani tak ingin kehilangan aku, sebab aku binatang yang akan disayanginya. Apa? Tak mungkin. Kamu hanya binatang liar pencuri. Petani hanya menyayangiku. Oh, lihatlah siapa yang iri hati. Tentu saja petani lebih menyayangiku. Ia bahkan sedang pergi untuk mempersiapkan banyak hadiah untukku. Kasihan sekali kawan, kau sekarang tergantikan. Anjing menjadi sangat sedih mendengar perkataan Kancil. Ia tak percaya petani pergi hanya untuk membelikan Kancil banyak hadiah. Sedangkan ia sendiri yang setia pada petani, tak pernah mendapat hadiah. Aku jadi tak tega padamu, anjing. Apa kau ingin menjadi seperti aku? Disayang Pak Petani? Ya tentu saja Kancil. Kalau begitu aku punya ide. Bagaimana kalau kau masuk di dalam kandang ini? Sehingga kau menggantikan posisiku menjadi kesayangan petani. Apakah itu berarti hadiah-hadiahmu akan menjadi milikku Kancil? Tentu saja, semua hadiah boleh menjadi milikmu anjing. Aku rela jika kamu menggantikan posisiku. Kancil, apa kau yakin ide ini akan berhasil? Percayalah padaku, aku terkenal sebagai binatang dengan ide cemerlang di hutan. Anjing terperdaya oleh omongan Kancil. Ia menolong Kancil keluar dari kandang dan menggantikan posisinya dengan dirinya sendiri. Tetaplah di dalam kandang sampai petani datang anjing. Aku akan bersembunyi dulu agar hadiah-hadiah petani hanya untukmu. Saat Pak Petani pulang untuk membuat sate, ia terkejut karena Kancil sudah tidak ada dalam kandang, melainkan anjing. Kenapa kau yang di dalam kandang? Di mana Kancil? Pak Petani menjadi sangat marah dan mencari Kancil. Tetapi tak ditemukannya Kancil di sekitar ladang, sebab Kancil telah berlari sangat cepat, melarikan diri masuk ke hutan. Jangan lupa subscribe Dongeng Si Oyen untuk dongeng-dongeng menarik selanjutnya. Sampai jumpa.